Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, sehingga kita bisa tetap bersilaturahmi dalam kegiatan MGMP kita, yang biasanya rutin kita lakukan setiap 1 bulan sekali. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya sebagai hostnya, kemudian yang bertindak sebagai moderator adalah Ibu Ani dari SMA 3. Sedangkan untuk narasumber kita kali ini jauh dari sana, Lumajang ya Bu. Nah, Ibu Iva Mawadah. Nah, monggo Ibu Ani, waktu saya serahkan ke pembimbingan. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu hebat, mau meluangkan waktu mengikuti kegiatan rutin MGMP, walaupun sudah siang, tetapi masih bersemangat. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk diri sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita kedatangan Ibu Iva Mawadah dari SMA Lumajang ya. Nggih. Nah, ini mau sharing tentang tips buah hati suka sayur dan buah, karena pada masa-masa seperti sekarang kesehatan itu kan lebih utama dan paling utama. Jadi ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak nanti bisa memberikan memberitahu pada istrinya tentang bagaimana sih tips agar buah hati itu suka sayur dan buah. Oke, lebih singkatnya karena waktunya juga terbatas, monggo Ibu Iva Mawadah untuk mempresentasikan. Terima kasih Ibu Ani sebagai moderator pada kesempatan kali ini dan Ibu Alia yang menjadi host. Langsung saja, mungkin berbeda ya, pada pertemuan sebelum-sebelumnya mungkin Bapak Ibu lebih mengarah ke pendidikan ataupun pembelajaran. Untuk ini saya ingin mencoba beralih ke bidang kesehatan. Kita tahu sendiri bahwa pandemi yang terjadi ternyata belum ada ujung-ujungnya ya. Yang mungkin bisa kita terapkan salah satunya yaitu bagaimana menjaga kesehatan kita dan keluarga, yang mungkin salah satunya dengan cara mengajak buah hati kita untuk suka sayur dan buah. Anak-anak biasanya cenderung tidak suka sayur dan buah, tapi lebih menyukai makanan seperti coklat atau sosis, nugget, beberapa yang mungkin dirasa itu adalah makanan yang prosesnya beberapa kali pengolahan, yang cenderung mengurangi nilai gizi atau vitaminnya. Nah, makanya beberapa makanan tersebut sering kita sebut sebagai junk food, yang mungkin awalnya adalah fast food, karena proses pengolahannya terlalu banyak bisa mengurangi kandungan yang ada di dalamnya, terutama kandungan gizinya ya. Sebetulnya buah dan sayur itu sangat banyak sekali manfaatnya. Yang pertama tinggi serat, kemudian beberapa sumber vitamin, mineral, yang selain untuk kesehatan juga bisa mencegah ke obesitas. Hal-hal yang bisa kita terapkan, yang pertama bagaimana kita memberitahu anak. Jadi tips yang pertama yaitu kita memberikan informasi ataupun pemahaman tentang pentingnya konsumsi sayur dan buah. Nah, memberitahu ini mungkin tidak sekali atau 2 kali Bapak Ibu, perlu berulang kali, dan kita harus pantang menyerah karena mungkin sekali dibilangi tidak ada efek, 2 kali tidak efek. Nah, tapi kita berulang kali melakukannya sehingga lama-lama mungkin rujukan kita itu bisa mengena seperti itu. Yang kedua, kita bisa berikan setiap hari menu kita setidaknya selalu ada sayur dan buah. Kalau pada saat sekolah mungkin kita bisa pada saat sarapan memberikan bekal ataupun pada saat malam hari. Yang ketiga, ya, ini orang tua tidak boleh hanya menyuruh nggih,
harus menjadi contoh. Jadi orang tua juga memberikan contoh kepada anaknya bagaimana orang tua juga menyukai sayur dan buah. Jadi orang tua itu memberikan teladan sehingga menjadi contoh atau akan ditiru oleh buah hati kita. Kemudian yang keempat, setelah 3 langkah tadi, kita berikan penguatan. Jadi misalnya anak kita masih susah makan sayur dan buah, kita bisa memberikan penguatan dengan cara misalnya, ayo makan sayur dan buah di akhir bulan, kita kasih hadiah atau reward. Dan yang selanjutnya, ini hal-hal yang perlu dihindari. Yang pertama adalah memberi contoh tidak banyak. Orang tuanya pilih-pilih, ya jangan disalahkan kalau anaknya juga ikut pilih-pilih seperti itu. Yang kedua, orang tua tidak boleh mudah menyerah dalam membelajarkan anak. Yang ketiga, ya kita tidak boleh memaksa anak sebetulnya, tapi dengan cara yang halus, seperti kita membiasakan. Itu kan sebetulnya paksaan, tapi kita tidak terlihat seperti memaksa. Kemudian yang keempat, memberi banyak camilan itu jangan dilakukan Bapak Ibu. Nanti kalau sudah camilannya banyak, kenyang, disuruh makan makanan menu utama, terutama yang banyak sayurnya, pasti tidak mau ya, karena sudah terlalu banyak camilan dan kenyang. Yang keempat, memberi porsinya makan terlalu besar. Jadi mungkin awal-awal sayurnya sedikit saja dulu karena masih memberikan contoh atau membiasakan. Lalu kalau sudah benar-benar suka, kita bisa memberikan porsi yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Kemudian yang terakhir, kita tidak boleh melarang makan makanan tertentu. Misalnya, jangan makan permen. Nah, yang boleh mungkin kita memberikan pemahaman, ya, adik atau kakak makan permennya jangan banyak-banyak karena bisa mengakibatkan ini itu dan sebagainya. Atau boleh makan permen tapi setelahnya harus gosok gigi dan sebagainya. Ya. Jadi kuncinya kita memberitahu yang pertama, kemudian memfasilitasi setiap hari. Ya. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh sebagai penguatan. Dan yang tidak kalah penting, hal-hal yang perlu dihindari tadi harus selalu diperhatikan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sharekan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Ani sebagai moderator. Monggo Ibu Ani. Ya, terima kasih Ibu Eva. Alhamdulillah Bapak Ibu anggota MGMP yang hebat. Itu tadi info kesehatan sangat bermanfaat bagi kita, terutama bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra atau putri yang masih kecil ya. Jadi di situ adalah tips bagaimana buah hati kita atau anak-anak kita itu suka makan dan sayur. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada Ibu Eva terkait info kesehatan tadi. Monggo. Bu Ika yang punya anak kecil, monggo. Siapa ini? Ya, saya. Akhirnya saya sudah iya. Gini Bu, bukan soal anak kecilnya saya tanya, badan saya yang kecil ini sudah makan banyak tapi tetap kurus. Ya apa Bu caranya? Oke. Mungkin Sudah menerapkan pola makan yang baik untuk jadi satu keluarga menunya sama. Ternyata saya nggak gemuk-gemuk Bu. Oke. Nggih, monggo. Kenapa Bu? Jawab oleh Bu Eva langsung, monggo. Itu mungkin saya juga terjadi, saya itu kalau makan banyak cenderung badannya kurus Bu, tapi ada satu yang gemuk bagian perut saya. Jadi ya, sama. makan banyak. Cacingan Bu, jangan saya cacingan gitu. Saya juga. Saya sampai minum Kombantuin. Itu saya alami sendiri Bu. Jadi ya mungkin kita sering mendengar pedoman gizi seimbang ya. Dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang kan sudah berganti menjadi pedoman gizi seimbang. Ya, yang di porsinya itu menjadi 3/4 itu adalah nasi, 1/4 sebelahnya itu sayur, baru 1/4 lagi itu lauk pauk. Gizi seimbang. Iya, Oh iya. lauk pauk. Kita di usia 35 ke atas nggak perlu minum susu Bu ya? Iya, karena nanti mungkin tambah benar Bu, melembum gitu ya. sebetulnya susu itu kalau saya pernah baca, mohon maaf ya sebut merek ini, ada ada produk susu tertentu itu saya lihat komposisinya Karbohidratnya sedikit, ya. proteinnya sekian, tapi
kemudian saya lihat dicari lagi informasi tentang satu butir telur itu Protein. ternyata proteinnya hampir sama dengan Iya. satu kaleng susu tadi itu. Jadi sebetulnya susu itu bukan lagi penyempurna, tapi bisa kita lengkapi dengan sumber makanan yang lain ya. Yang kuncinya sebetulnya sekarang adalah penganekaragaman makanan, Bu. Jadi kita makannya jangan itu saja karena suka ya. Kita harus beraneka ragam makanannya. Berganti-ganti menu tiap hari, bahan makanannya juga berganti. Itu yang mungkin lebih menyeimbangkan lagi. Dan mungkin juga sebetulnya faktor pemikiran, Bu. Kalau kita makannya banyak tapi masih mikir terus, entah mikir tugas, mikir apa, itu kayaknya juga ikut menyedot kalori kita ya. Jadi seolah-olah kita makan banyak. Oh, mikir Iya. banyak ya. Oke, jadi yang butuh makanan itu tidak Mikir- hanya otot tapi juga Iya, otak. benar-benar Iya. mikir cicilan itu Wah. Bu yang berat Bu ya. Nggak usah dibuka di sini, Bu, itu juga saya juga punya itu. Otak. Iya. Iya. Oke. Jadi mungkin banyak faktor ya kalau yang menyebabkan kurus atau Ini jadi gemuknya. curcol nanti. Iya. Oke Bu Iva. Ya, siap. Ya, Oke, terima kasih. Sampun. Oke. Campur. Ternyata MGMP kita itu tidak hanya membahas tentang pendidikan, tidak hanya membahas tentang seri pembelajaran, ternyata juga membahas tentang kesehatan. Yang Sudah mana semua Bu. di masa-masa seperti ini itu harus ya wajib kesehatan itu dijaga. Dan saya terinspirasi oleh Bu Iva tadi tentang kita harus makan sepertiga nasi ya Bu ya, Oke. sepertiga sayur dan sepertiga lontong. Oke Bapak Ibu yang hebat, mungkin ada tips-tips lain di lain waktu atau pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa membahas lagi tentang tips-tips seputar kesehatan di forum FGMP ini, atau mungkin tips-tips yang lain yang bisa kita sharingkan dan akan bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, karena waktunya sudah tidak memungkinkan dan sudah siang, Bapak Ibu juga sudah lelah karena mulai dari pagi Bapak Ibu sudah bekerja, kemudian kita gabung daring lewat MGMP ini. Jadi, nanti kita ketemu lagi pada bulan berikutnya Bapak Ibu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke host Bu Alia. Terima kasih untuk host kita, mohon maaf untuk narasumber dan moderator, kita berikan aplaus dulu. Jadi begitu jelas pemaparannya. Memang pada saat-saat pandemi seperti ini yang kita butuhkan tuh memang memperkuat daya tahan kita. Jadi imun kita jaga dengan makanan-makanan yang sehat tadi. Baik, untuk pertemuan MGMP kali ini mungkin bisa kita akhiri karena memang kita sudah lelah semua. Nah, untuk itu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami.